Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Oh, luar biasa kok, luar biasa. Kalau seseorang yang luar biasa itu hidupnya pasti exciting, amin. Ya sekali lagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Apa kabarnya? Luar biasa, berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Karena ada kuasa dalam perkataan amin Bapak Ibu. Ya, ketika kita katakan dahsyat, luar biasa, berarti ada sesuatu yang luar biasa mengalir dalam hidup kita yang membuat kita lebih bersemangat. Amin. Ya, saya paling suka, masih ingat tentang semangat? Ya, hanya orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Betul Bapak Ibu? Amsal berkata demikian. Kenapa? Karena Tuhan sendiri telah menanggung bagi kita hari lepas hari. Ya, kalau kita bisa ada sampai hari ini, kalau kita lihat kemarin kita ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan. Kalau kita masih ada sampai hari ini, berarti Tuhan sudah menanggung buat kita semua. Amin. Amin. Jadi harus tetap semangat Bapak Ibu. Nah, malam hari ini saya mau berbagi firman Tuhan. Kita mau belajar dari salah satu murid Yesus yang pertama kali dipanggil. Siapa? Petrus. Bapak Ibu tahu tentang Petrus? Ya, Petrus adalah seorang rasul, seorang murid yang dipanggil dari latar belakang seorang nelayan. Ya, dan Tuhan katakan saya akan menjadikan engkau penjala manusia. Ya, jadi penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan kedua kita lihat perjalanan Rasul Petrus. Ketika dia mengiring Kristus, ada begitu banyak tantangan ya, dan kita melihat juga bagaimana sikap seorang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Betul Bapak Ibu? Ya. Tapi kita lihat akhir dari perjalanan seorang rasul itu luar biasa sampai sebuah name label diberikan kepada Rasul Petrus. Apa? Di atas batu karang ini, ya kan? Akan didirikan apa? Jemaat. Berarti Petrus luar biasa. Saya percaya seseorang katakan kita kuat karena kita sudah melewati sebuah proses kehidupan. Betul Bapak Ibu? Ya. Nah, kita mau belajar dari Rasul Petrus sore malam hari ini. Kita buka 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai ke 25 ya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-18 sampai ke 25 ya. Judul perikop ini adalah penderitaan Kristus sebagai teladan ya. Saya mau bacakan buat kita semua. Bapak Ibu dengar. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ayat ke-19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat ke-21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba,
tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi judul perikop ini adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Bapak Ibu, saya tidak tahu ya bagaimana perjalanan kita masing-masing ketika kita mengiring Yesus. Ketika kita percaya kepada Kristus, saya percaya bahwa setiap kita dari satu keadaan, dari sebuah latar belakang, dari sebuah kepercayaan, ketika kita percaya kepada Kristus, pasti masing-masing pernah mengalami tantangan. Betul Pak Bu? Ya. Nah, hari ini saya mau sampaikan satu tema, saya ambil dari ayat yang ke-19. Mungkin slide bisa bantu saya. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Dari ayat ini ya, saya cuma mau ingatkan, sebagaimana Petrus mengingatkan kita bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, masing-masing kita punya persoalan sendiri, punya tantangan sendiri, punya penderitaan sendiri. Tetapi jangan sampai penderitaan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Ya, karena kalau kita baca di ayat di atasnya lagi dikatakan bahwa semua bentuk itu terjadi dalam hidup kita untuk apa? Memurnikan iman kita, Pak Bu. Ya, tadi pagi saya bilang beberapa waktu lalu kami berdua, Bu Kim Chu sama teman ada 1-2 orang, kita terakhir ini banyak memang kunjungi Siantan City. Ya, siapa yang di sini Siantan City? Ubah sedikit lah ya. Siantan City lebih keren ya, Siantan City. Tadi pagi Bu Kim Chu sampaikan, Erna, kamu masih ingat enggak? Kita doakan 1 orang dan saya dengar katanya anak-anaknya bilang pokoknya kalau ada orang ke gereja lagi sapu dia. Alamak Bu Kim Chu. Ya, dari gereja manapun kalau dia datang lagi mendoakan mama sapu dia. Ya Tuhan. Tantangan enggak Pak Bu? Tantangan enggak? Ya, tak apa-apa Bu Kim Chu, belum bawa sapu kan? Nah kalau saya Pak Bu, saya cerita sama suami saya. Loh saya bilang enggak apa-apa ya kan. Itu baru bawa sapu, kalau saya menyaksikan sapu itu berjalan di depan saya. Ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, orang gereja ke rumah tahu enggak? Yang bawa sapu tuh kakak saya. Duduk kan, duduk. Sapunya dia jalan sini enggak nyapu, cuma pegang sapu seret gini. Bolak balik. Udahlah kok, lu pulang aja lah kok, nanti lu kena sapu benaran. Ya kan? Nah, Pak Bu, saya katakan itulah penderitaan kita ketika kita percaya kepada Kristus. Masing-masing punya tantangan, tapi kita percaya kalau itu terjadi, saya percaya saya tidak ada sampai hari ini. Amin. Ya, kok diam ya. Saya percaya, saya bilang itu membuktikan bahwa ketika kita mengikuti Kristus ada kasih karunia yang menyertai saya, yang menguatkan saya nanti di ayat terakhir ya. Nah, Bu Kim Chu, jangan takut untuk terus maju untuk Siantan City. Ya, ayo yang di Siantan bantu kami supaya kebangunan rohani terjadi. Karena satu ya, cerita Bu Kim Chu secara manusiawi buat saya secara tantangan nih. Tapi kemarin Bu Kim Chu dengar ya, maaf Bu kami tidak ajak Ibu karena waktu itu kami keliling-keliling akhirnya memang jatuh ke situ. Nah di Parit Pangeran ujung itu Bu. Nah kemarin kami ke sana, Jono bilang dia tidak jawab SMS WhatsApp saya Erna. Tak apa-apa jalan aja ketok pintu kalau tak buka pulang. Kami datang ya, waktu kami datang bersama Bu Kim Chu kondisinya menyedihkan Pak Bu. Telungkup gini di kursi, tangannya hanya setengah tangan saya. Ya, kemarin kami pergi ketok pintu. Tak ada yang buka, waduh pikir ada apa nih kok sepi gitu. Tiba-tiba dia keluar buka pintu Pak Bu. Dia buka pintu, Kami yang kaget, bukan dia. Kami yang kaget. Wah luar biasa. Dia sudah jalan dari dapur ke depan buka pintu. Dan dia katakan, 2 hari setelah kalian doakan, saya sudah sembuh. Berikan kemuliaan dan buat Tuhan.
Jadi jangan takut Bu ya, ada yang bawa sapu enggak apa-apa Bu. Kita akan sapu bersih siantan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Itulah kebangunan rohani. Saya bilang ketika kita lakukan, itu kehendak Allah buat setiap kita Pak Bu. Ya, jadi dari ayat ini ada 3 yang ingin saya bagikan. Pertama adalah sadar. Sadar bahasa sadar di dalam kamus dikatakan apa? Kita mengerti, kita tahu bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada perjuangan keimanan, betul Pak Bu ya? Ya, kita buka yuk. Ya, jadi yang pertama saya katakan apa? Sadar akan kehendak Allah. Adalah kasih karunia, ini tema saya. Nah, 1 Petrus tadi dikatakan apa? Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Di ayat di keduanya apa? Kita seringkali menanggung penderitaan bukan akibat kehendak Allah. Betul? Kita menanggung penderitaan karena apa? Kesalahan kita sendiri Pak Bu. Ya. Kan di ayat ke 20-nya dikatakan, ya, nanti di rumah boleh dibaca, dikatakan apa? Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Terus lagi ya, jadi sadar itu mengerti, tahu bahwa sebagai orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah akan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya. Jadi sadar Pak Bu, bahwa ketika kita sadar akan kehendak Allah, kita tahu ya, kita tahu bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan di situ kita harus mengabdi kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, slide berikutnya. Nah, sadar bahwa kita siapa Pak Bu? Kalau kita di Komsel kan sering, siapakah kita? Murid Kristus. Ke dalam saling membangun, keluar menjangkau jiwa ya. Nah, sadar akan apa Pak Bu? Sadar 1 Petrus nanti ada waktu dibaca ya, dikatakan apa? Sadar bahwa kita ini dipanggil. Ya, ayat ke-21 dikatakan bahwa kita ini ada dipanggil Allah untuk turut ambil bagian dari apa? Dari penderitaannya. Rasul Paulus katakan di Filipi, yang aku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, kebanyakan dari kita ada, kita mau mengenal Tuhan, kita mau mengalami kuasa Tuhan, tetapi kita tidak mau alami penderitaan Tuhan, betul? Ya, maka ketika penderitaan datang menerpa hidup kita, ya, di ayat berikutnya dikatakan apa? Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan. Ketika penderitaan kita seringkali kita mulai apa? Ngancam Tuhan. Wah, gue ikut Tuhan kayak gini, udah tinggalin aja. Ya, tapi kita mau belajar seperti Rasul Petrus. Nah, dikatakan apa? Tahu kita siapa? Mulai hari ini ya, kita sadar bahwa kita ini siapa Pak Bu? Kita ini dipanggil Tuhan. Ya, dari kegelapan hidup kita, dari masa lalu kita ya kepada terang yang ajaib. Yang kedua dikatakan apa? Di dalam 1 Petrus kedua ayat 9 bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kalau ini terada di dalam hidup kita, senang gak kita sebagai orang Kristen? Senang Pak Bu. Siapa yang berani menjamah umat kepunyaan Tuhan? Tuhan itu udah di atas segala-galanya, ya. Jadi mulai hari ini kita sadar Pak Bu, bahwa kita ini, semua kita ini adalah orang yang dipanggil, bangsa yang dipilih, ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dikatakan apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Inilah kehendak Allah bagi setiap kita Pak Bu. Ya, kita sudah terima dengan cuma-cuma, beri dengan cuma-cuma. Amin. Ya, kita sudah terima kasih karunia, kita sudah terima keselamatan dengan cuma-cuma, mulai.
Maka kalau di sekolah minggu, kalau yang dewasa sudah jarang ya. Kalau di sekolah minggu selalu dikatakan apa? Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya kan? Nah, ketika kita menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup kita, kita sudah mengalami satu step, kita sadar bahwa kita ada hari ini, ya, kita masih sehat, kita masih bisa makan, kita masih bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan, betul? Ya, kita harus sadari, dengan uang yang banyak tidak dapat memberikan nafas. Mungkin kita bisa pesan oksigen tabung sebesar gedung, tapi kalau Tuhan sekali jentik, habis semua. Bapak Ibu, kita bersyukur, kita sadar ya bahwa kita ini dipanggil Tuhan. Kita ini bangsa yang terpilih. Kita umat kepunyaan Allah. Imamat yang rajani. Sadar, hargai anugerah Tuhan dalam hidup kita, amin. Nah ya, jadi ayo ya yang pertama sadar itu kita sekarang mengerti ya siapa kita ya. Nah kita kalau sudah tahu, kita sudah paham, kita sudah mengerti, tugas kita adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ayo mulai hari ini saksikan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Mungkin ya itu kadang-kadang kita berpikir, udah saya terima Tuhan Yesus sudah cukup sampai di gereja. Belum cukup Pak Bu, mulailah. Nggak perlu hebat seperti para pengkhotbah, nggak perlu. Tapi waktu kita katakan, cuhok siok lah. Kemarin kita datang sama Aji ya, kita bilang apa? Iya, cuhok siok lah. Nangis dia. Dia nggak tahu dia pegang-pegang Bu Kim Chu apa. Tapi yang jelas Bu Kim Chu pulang dapat 1 bungkus biskuit. Itu kasih karunia, ya kan? Iya. Kemarin maaf ya Haji, nanti kita datang lagi. Kalau kemarin karena kami memang keliling-keliling, jadi udah agak itu kan, karena saya masih ngejar pulang untuk pertemuan, ya kan? Mana Aji yang itu? Ya Aji itu, jangan patah semangat Ji ya. Kita akan terus kerjakan. Ya, ayo kalau itu kehendak Allah, saya bilang yang satu boleh menolak, tetapi yang kebangkitan terjadi bagi yang satu lagi. Amin. Jangan karena satu kita patah semangat aja ya, kita terus kerjakan. Nah yang selanjutnya ya, jadi kehendak sadar ya, mulai hari ini kita sadar bahwa setiap kita dipanggil tidak hanya cukup untuk duduk di bangku, tapi mulai memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ya, cerita Tuhan itu baik buat saya ya. Dulu saya sering sakit-sakit, sekarang saya sudah sembuh, itulah kesaksian ya. Tuhan katakan ya, jangan takut, Tuhan pasti mengasihimu, Tuhan pasti menyembuhkanmu ya. Nah itu saksikan, kenapa? Kita sudah terima dengan cuma-cuma ya, beri dengan cuma-cuma. Nah ya, ayat ke-28, ayat 19-20, dan ini sudah sering kali disampaikan oleh Bapak Gembala. Ya kan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, mungkin kita tidak bisa pergi ke bangsa-bangsa lain, tapi setidaknya tetangga kita pasti masih ada yang belum percaya Yesus. Ya, saya kemarin lihat kita datang, Cuhok siok le, Tuhan sayang kamu, ya, ayo, ya, kita doakan, ikutin, terima Tuhan Yesus, dia ikutin. Nah, makanya kemarin dibilang 2 hari setelah kalian doakan, saya sudah disembuhkan. Itu luar biasa Pak Bu. Berapa banyak orang yang dalam kondisi demikian. Saya bilang kalau kami mungkin terbatas, tapi kalau Bapak Ibu lebih paham, yang sebelah kananmu, rumahmu, tetangga kirimu, tetangga kananmu ya. Nah oke, kita lanjut lagi. Nah kita mau apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Yang pertama dari kitab 1 Petrus saya bacakan, saya ambil dari sini aja Pak Bu ya, tidak dikeluar dari mana-mana. Dikatakan apa? Pertama, mulai kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah berbuat baik. Coba lihat kiri kananmu. Sudah berbuat baik belum hari ini? Ya. 1 Petrus 2 ayat 15 dikatakan, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya kamu dengan berbuat
baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Ayat 1 Petrus pasal 3 ayat ke-13 dikatakan, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadapmu jika kamu rajin berbuat baik, Pak Bu? Kalau kita rajin berbuat baik, kira-kira ada yang mau berbuat jahat sama kita? Kami dulu, ya, saya dari kecil sudah kontraktor, Pak Bu, hebat kan? Nah, kontrak sana, kontrak sini. Ya, jadi kami pindah-pindah kontrak rumah. Nah, sampai satu ketika kami kontrak di daerah tertentu dan mereka bilang, hati-hati loh kalian tinggal di sana. Karena kami cewek kan yang tinggal, saya dengan 2 kakak dengan saya 3, dengan adik yang masih kecil 1, waktu itu cowok. Hati-hati kamu masuk ke dalam kumpulan penyamun. Mereka bilang, itu kumpulan orang-orang yang pencuri, perampok, semuanya di situ. Tapi selama kami tinggal di sana, tidak ada seorang pun yang menjamah kami. Bahkan kami pulang, kan dulu saya ke sekolah sambil kerja, pulang malam-malam, mereka bilang, tolong ya kamu jangan lewat sebelah sana, lewatlah sebelah sini. Kami akan melindungi kamu. Itu luar biasa kalau kita berbuat baik. Kira-kira ada yang mau berbuat jahat sama kita? Nah, kadang-kadang kita merasa orang tidak berbuat baik dengan kita. Kenapa? Karena yang kita buat mereka jahat, Pak Bu. Ya, 1 Petrus 2 ayat 12 saya naik. Jadi bagaimana kita bisa berbuat baik? Rasul Petrus ajarkan kita apa? Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa. Apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah. Kalau sekarang kita diomongin orang, kita bilang, dia nggak baik sama saya, ya, kita difitnah. Coba kita lihat cara hidup kita baik nggak, benar nggak di depan mereka. Nah, seringkali kita mendapat fitnah karena memang kesalahan kita sendiri, Pak Bu, betul? Ya, kita seringkali berbuat sesuatu kan mengalami sebuah penderitaan. Kenapa? Karena kesalahan kita sendiri. Nah, mulai malam hari ini ayo kita sadar siapa kita. Memang saya katakan ketika kita percaya kepada Tuhan, kita untuk mengubah ya sesuatu kepada kebenaran tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi ayo mau kita diproses step by step, ya. Nah, jadi kehendak Allah dalam hidup kita adalah 1, berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, siapa yang mau berbuat jahat sama kita? Ya, lanjut. Nah, menanggung penderitaan mengikuti jejak Kristus. Yang kedua, kehendak Allah adalah dikatakan apa? Kamu dipanggil untuk apa? Untuk ikut menderita. Sebagaimana Kristus menderita. Kita lihat waktu Tuhan Yesus menderita, kira-kira apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kalau ayat berikutnya kita baca, dia difitnah, dia dicaci maki, dia tidak mencaci maki kembali. Kalau kita belum dicaci maki, kita sudah tendang duluan kan? Belajar ya, ikuti teladan Kristus. Kalau orang memfitnah kita, coba salah kita apa? Memang salah dia. Jangan-jangan memang kita pantas difitnah karena perbuatan kita tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya kan? Saya coba Tuhan kalau saya salah. Ya, saya salah, saya cuma datang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tapi kalau saya menanggung sesuatu yang karena perkara orang lain, saya pun tidak bisa membela diri. Saya cuma bilang, Tuhan engkaulah pembelaku. Sampai saya bilang, Pak, saya datang sama Bapak Gembala. Tek. Lakukan enggak? Tidak Pak, kalau tidak Tuhanlah pembelamu. Tapi yang sering kali kita alami apa? Kita menderita. Karena apa? Karena kesalahan kita. Terus kita diomongin orang, kita malah bilang orang itu jahat, mulutnya ember semua. Enggak Pak Bu, akibat kesalahan kamu tuai. Miliki apa? Ikutin Tuhan Yesus, tipu daya itu tidak keluar dari mulutnya Pak Bu. Kita belajar ya, kita udah sadar tadi kan, kita dipanggil, kita ini bangsa yang terpilih, imamat yang rajani.
bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah. Kalau kita sadar, ayo step by step kita mulai belajar meneladani Tuhan Yesus. Ya, yang ketiga ya, jadi ikat. Yang pertama adalah berbuat baik. Kehendak Allah dalam setiap kita. Ayo ya, saya sendiri menanamkan diri saya berusaha berbuat baik. Saya nggak perlu ngomong ke orang lain, oh saya berkati ini, saya berkati ini, enggak perlu. Ya mungkin berkat saya hanya 20.000, tapi kalau untuk tukang sapu, kira-kira besar enggak? Bapak Ibu tahu jalan Taman di Gulis? Saya nggak tahu, tiba-tiba saya digerakkan satu hari untuk memberkati yang nyapu tuh. Saya jalan sama suami saya bilang, di antara sekian banyak ada sinar satu pada satu orang ini, luar biasa. Nah tiba-tiba saya tahan, Bu, buat apa? Toh yang jalan sini bukan saya sendiri kok, ya kan? Saya tahan loh, ya saya tahan. Kan kami 1 minggu 5 hari ada di situ. Saya tahan, seminggu saya tahan, 2 minggu saya tahan, 3 minggu saya tahan, 1 bulan saya tahan. Bulan berikutnya saya tidak tahan. Saya lagi jalan-jalan, udah sepi, saya kasih aja. Wah terima kasih. Hal kecil Pak Bu, beri yang terbaik ya. Nah yang ketiga dikatakan apa? Pergunakan waktu yang sisa dengan benar. Ya Bapak Ibu, waktu kita semakin singkat. Gak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Gak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi selagi masih ada waktu, mari lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya dikatakan apa? Waktu sisa kita jangan hidup dalam keinginan manusia. Ayo Pak Bu, mulai saat ini. Pergunakan waktu kita untuk mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Mulai dari hal yang kecil di tengah-tengah kita. Mulai dari hal-hal kecil di tengah-tengah keluarga kita. Ya, nah Efesus pasal 5 ayat ke-16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari Pak Bu. Ya, mari lakukan. Ya, kehendak Allah tadi apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ya, katakan sama orang-orang di sekeliling kita, di tengah masa pandemi, saya masih ada, itu anugerah. Saya masih sehat, itu anugerah. Saya masih bisa kerja, itu anugerah. Saya masih diberkati, itu anugerah. Amin. Banyak orang yang sudah di PHK, Pak Bu. Banyak orang yang tak bekerja. Banyak orang yang kekurangan makanan. Kalau kita masih bisa makan ayam goreng, soto, itu puji Tuhan. Ya, apa tuh? Ayam goreng, ayam goreng, mie rasa soto, ya kan? Gak apa-apa, saya bilang ada masanya kita mengalami kasih karunia yang lebih, amin. Tapi ketika kita tahu waktu Tuhan bagi kita, kita akan mengerti bahwa ada kasih karunia yang besar dalam hidup kita. Nah, kehendak Tuhan yang pertama berbuat baik, mengikuti jejak Kristus mengalami penderitaan. Ya, nah yang ketiga tadi apa? Pergunakan waktu yang ada kita dengan mengikuti kehendak Tuhan. Yang terakhir dikatakan apa? Menjadi saksi Kristus. Ya, Bapak Ibu, kita sudah tahu, kita sudah sadar ya, tadi kita sadar bahwa setiap kita ini dipanggil, dipilih ya, menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tugas kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Maka ayo bersaksi mulai hari ini ya. Gembala targetkan kita ada 1 jiwa untuk Natal nanti. Masing-masing berdoa ya. Berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, slide berikutnya. Nah, ini udah menjelang selesai ya. Jadi ketika kita diproses keimanan kita mengikuti Kristus, ada tantangan, ada persoalan, ada penderitaan. Jangan mundur Pak Bu. Jangan mudah mengundurkan diri. Ya, belajar seperti Petrus. Ya. Kita lihat ya. 1, nah sikap
orang yang sadar akan kehendak Allah, sikapnya kita lihat. Satu, seperti apa? Petrus ya, tunduk kepada Tuhan dengan penuh ketakutan. Tunduk kepada Tuhan, tunduk. Yang kalau gembala sering katakan apa? TTS. Kalau kita sadar kita ini sudah dipanggil, kita sudah dipilih, kita pun kepunyaan Tuhan, otomatis kita tunduk kepada Tuhan, betul? Nah, Petrus gambarkan di ayat 18 dikatakan apa? Kita harus penuh ketakutan kepada atasan kita, kepada Tuhan kita, bukan saja kepada mereka yang ramah, bukan saja kepada mereka yang baik, tetapi kita juga harus tunduk dan penuh ketakutan kepada mereka yang bengis. Karena itu pengalaman Petrus. Waktu Petrus mengiring Tuhan Yesus, saya bilang mungkin atasan kita belum mengecam kita dengan kata-kata yang tajam. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang ke Petrus apa? Waktu Tuhan Yesus sampaikan berita bahwa ia akan mengalami penderitaan, Petrus bilang apa? Jangan sekali-kali. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Enyalah engkau iblis. Tapi kita lihat sikap Petrus, dia tetap ikutin Tuhan. Padahal Tuhan Yesus ngomongnya sadis loh Pak Bu. Sadis gak? Sadis. Kita itu karena Petrus ngomong hal demikian udah dikecam. Kita ditegur atasan kita, kita sudah apa? Belum pakai iblis. Kita sudah bilang dia babi. Ya kan? Kita sudah mengancam, ya udah mengundurkan diri, ya kan? Buat surat pengundur. Saya bilang, bagaimana kita bisa bercahaya Pak Bu, kalau ketika kita hadapi atasan kita seperti itu, sikap kita sudah tidak tunduk. Ya, kita percaya bahwa ketundukan yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita dimurnikan Pak Bu. Ya. Jadi apa? Bersikap pertama orang yang sadar, yaitu tunduk. Tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sepenuhnya, waktu kita sudah percaya kepada Kristus, kita bukan milik kita lagi. Betul kan? Di Galatia dikatakan apa? Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Kalau Kristus hidup di dalam kita, berarti ketundukan kita sepenuhnya adalah kepada Kristus. Harganya mati Pak Bu. Kalau kita masih tunduk ke yang lain, masalah. Gak heran ketika kita mengalami proses, kita merasa Tuhan gak ada. Tuhan aja kita duakan. Makanya Tuhan kalau duakan kita, kita kecewa gak? Kecewa, tapi Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Sekalipun kita tidak setia Pak Bu. Nah yang kedua, sikap orang yang sadar akan kehendak Allah adalah mengikuti jejak Kristus. Kita sudah mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengakui Kristus itu adalah Tuhan atas hidup kita. Maka ikut Yesus. Jalan serta Yesus setiap hari. Coba kita lihat. Kita sudah tunduk sepenuh-penuhnya belum kepada Kristus? Atau kita hanya tunduk kepada Kristus ketika kita diberkati Pak Bu? Kita hanya bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan memberkati saya. Tapi ketika kita susah, kita masih tunduk enggak? Kita masih bilang Tuhan Yesus baik enggak? Ayo. Yang kedua, ikutin. Kita sudah berbalik kepada Kristus, kita sudah percaya kepada Kristus. Dari masa lalu hidup kita, dari latar belakang kita. Mulai sekarang ikutin. Ya, ikutin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus pergi kemana-mana beritakan Injil, ya kan? Keluar masuk kota, desa, kampung. Nah, oke, kita nggak punya waktu ke sana. Saya selalu katakan, ada orang di sekitar kamu. Ada orang yang sekitar kita yang kita jumpai setiap hari. Ulurkan tanganmu. Mungkin kita katakan kita tidak sanggup memberi. Beri doa. Ya kan? Kita cuma bilang apa? Saya suka jalan-jalan, saya bilang mereka nyapu-nyapu. Semangat Pak. Ya, semangat. Saya cuma bilang gitu, semangat. Oh, saya setiap hari dia nyapu itu sukacita dia luar biasa. Kita coba, ayo Pak, semangat.
Ada satu bapak-bapak jalan gini, ayo Pak semangat Pak, semangat. Nah saya bilang kata semangat itu bisa membangkitkan sesuatu di dalam diri orang itu ya, untuk dia bersemangat. Walaupun mungkin dia ngalami sedikit kondisi tidak baik, tapi dia ada setiap hari saya lihat udah mulai jalan udah agak cepat. Nah, itu ada kemajuan Pak Bu. Belum doa tuh ya, baru semangat Pak. Ya katanya. Yang ketiga apa? Sikap orang yang sadar akan kehendak adalah matikan ego di dalam diri kita. Saya bilang secara manusia kita pun punya ego ya. Udah kerja, udah capek ya, mau ibadah lagi, mau komsel lagi, mau doa pagi lagi, mau doa sore lagi, mau kunjungan lagi. Capek ya Ji ya. Nah, secara manusia tak mau Ji ya. Haji ini ya doa pagi-pagi pulang cuma 2 jam telepon Ji siap-siap ya. Kita jalan Siantan. Nah, karena masuk gang, Siantan kan gangnya kecil-kecil kan. Tak bisa bawa masuk mobil kan. Nah bawa jalan tak bisa juga tahu jauh kan. Kami punya teman bawa mobil kecil yang bisa masuk gang. Jono. Ya, itu Jono teman kami untuk bonceng Bu Kim Chu. Kalau kami yang muda jalan kaki. Nah ya kan, mobil dia bisa masuk ke gang kecil. Ya kan, motor dengan 4 roda kan jadi mobil kan. Nah, tahu kan Jono ya, yang biasa urus NIP itu. Nah, Bu Kim Chu dibonceng. Kalau saya mau pinjam motor, dia bilang ini full tank, kenapa kamu tak mau pinjam motor saya? Mana saya bisa bawa motor gaya mobil kan, roda 3 di belakang. Nah, matikan ego kita Pak Bu. Mulai, kita kan sudah terima cuma-cuma keselamatan yang datang dari Tuhan. Mulai bagi. Saya tidak tahu apa yang ada di sekitar kita yang kita lihat, mungkin mereka susah. Ayo ulurkan tanganmu. Mungkin mereka sedih, ayo ulurkan kemampuanmu untuk menghibur. Ya, matikan. Nah yang keempat dikatakan apa? Sikap orang yang sadar akan kehendak Allah adalah hidup dalam kebenaran. Mulai hari ini Pak Bu kita mulai apa? Hidup dalam kebenaran. Ya. Matikan dosa yang ada di dalam diri kita yang tidak benar. Kalau kita rajin berbuat benar, tak mungkin kita salah, dipersalahkan. Betul enggak? Kita mulai lihat hari-hari ini. Kalau kita tahu, kita sadar siapa diri kita, dan kita akan lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Nih, yang pertama tunduk sepenuh-penuhnya. Kalau kita sudah terima Yesus, sepenuhnya hidup kita itu milik Kristus. Yang kedua, ikutin jejak Kristus. Yang ketiga apa? Matikan ego. Mungkin kita berpikir, yang beritakan kesaksian, yang beritakan Injil itu kan tugas pendeta. Betul Pak Bu. Tapi jangan lupa bahwa setiap kita ketika kita menerima Tuhan Yesus, ya dikatakan apa? Pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi itu tugas kita semua Pak Bu. Untuk memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Yang keempat dikatakan apa? Hidup untuk kebenaran. Mulai ya, Cak Longtong bilang ada pikir dulu sebelum kita bertindak. Ya, kita coba betul enggak? Benar enggak saya lakukan ini? Kalau enggak benar, udah jangan. Ya, terus yang terakhir dikatakan apa? Kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, percaya kepada Kristus atau tidak, pada saat titik tertentu bahwa semua kita harus kembali kepada Sang Pencipta. Betul? Ingat, mulai hari ini mungkin kita mengembara kemana-mana. Tapi mulai hari ini, kalau kita sadar bahwa kita ini dipanggil Tuhan, kita dipilih Tuhan, kita ini adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunya Tuhan, yang siap untuk apa? Melaksanakan apa menjadi kehendak Tuhan, memberitakan perbuatan Allah. Kembali kepada persekutuanmu yang benar kepada Tuhan. Petrus yang ayat 25 dikatakan, kembali kepada gembala yang agung kita.
Yesus Kristus, Sang Pemelihara jiwa kita. Kalau kita rajin melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, siapa yang dapat mencabut nyawa kita? Bisa. Tapi ada kasih karunia Tuhan dalam diri kita, amin. Gak apa-apa mati buat Tuhan daripada mati karena kita salah, betul gak? Ya kita gak berani matikan ego kita selama ini. Kita gak berani merelakan sedikit kerugian buat orang lain. Saya bilang kalau hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, semua apa yang ada menjadi kerinduan hati kita, Tuhan karuniakan. Makanya Matius Aman Agung dikatakan apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gak mungkin Tuhan biarkan kita susah. Kita susah karena memang kita yang buat susah. Maka saya bilang, saya punya prinsip gitu, hidup tuh udah susah, gak usah dibuat susah lagi. Jalanin kehidupan ini bersama dengan Kristus. Ya, kalau kita buat susah, Alkitab bilang apa? Emangnya dengan kekhawatiran kamu bisa nambah sehasta? Ya kan? Kamu bisa nambah berkat? Enggak ada. Yang ada adalah semakin kita terpuruk, jiwa kita semakin terpuruk. Mulai hari ini ayo, ya. Kalau kita sadar bahwa kita ini pilihan Allah, dipanggil Allah menjadi umat kepunyaan Tuhan, tunduklah sepenuhnya kepada Kristus. Biar Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, Pak Bu. Ya, apapun yang boleh kita alami, tantangan apapun boleh kita hadapi, serahkan sepenuhnya. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dan kita mulai apa? Ikutin jejak Kristus. Ketiga, matikan. Apa yang menjadi ego kita? Kita tidak mau dirugikan. Kita maunya jadi orang yang untung. Saya bilang kalau untung karena kesalahan kamu, ujung-ujung kamu buntung. Saya bilang Tuhan, secara manusia bilang Tuhan, ya kan Malaki katakan, buat apa kita beribadah lagi? Orang yang gak beribadah hidupnya lebih baik, orang fasik diberkati, ya kan? Saya bilang gak apa-apa. Satu hari, saya bilang kalau itu belum jatuh ke atas hidup mereka, hukuman Tuhan, bukan berarti Tuhan diam Pak Bu. Tuhan, mata Tuhan ada di mana-mana. Ya, saya bilang tak ada satu titik, sekali Tuhan sentir habis semua. Tapi ayo, kalau kita mulai sadar, balik. Ya, jangan lagi turuti keinginan kita Pak Bu. Turutin apa yang menjadi kehendak Tuhan. Keinginan manusia kita pasti selalu mau kaya, mau hebat, mau sukses, mau segala-galanya. Tapi dengan cara yang tidak benar, saya bilang kesuksesanmu, keuntunganmu akan membawa kebuntunganmu pada akhir. Ayo ya, kita mulai kembali hidup untuk kebenaran. Enggak apa-apa kalau harus habis semua. Lebih baik kita mulai dari nol, ya kan? Tanpa kita menyinggung orang lain, Pak Bu. Yang terakhir dikatakan apa? Ayo mulai hari ini, Bapak Ibu yang selama ini hanya datang ke gereja biasa-biasa aja, ya udah hanya saya sebagai orang Kristen, mulai hari ini kembali sepenuhnya kepada Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan setiap hari. Karena dialah gembala kita yang agung, dialah pemelihara jiwa kita. Karena pada akhir kehidupan semua orang akan kembali kepada Kristus. Yang terakhir, saya. Nah, ketika kita sadar akan kehendak Allah dan kita lakukan dalam kehidupan kita, apa yang terjadi Pak Bu? Dikatakan apa? Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, akan mengokohkan, akan memberkati, akan menyembuhkan, akan segala hal yang menjadi kerinduan hatimu. Itulah kasih karunia. Kasih karunia adalah sebuah kekuatan ilahi yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul di dalam hati, itu akan Tuhan berikan buat kita. Nah, kalau kita sadar bahwa kita dipanggil, dipilih untuk memberitakan perbuatan Allah,
yang besar dalam hidup kita. Kita diselamatkan dengan cuma-cuma, mulai kita lakukan beri dengan cuma-cuma, itu adalah kehendak Tuhan. Maka sumber kasih karunia itu akan mengalir dalam hidup kita, Pak Bu. Kita sering suka yang ini ya. Kasih karunia Tuhan diberkati, disertai, dikuatkan, diteguhkan, disembuhkan. Tapi kita tidak sadar. Kita mungkin sadar, tapi kita tidak melakukan. Nah, mulai hari ini Pak Bu, ayo kita semua. Perbuatan Allah besar. Bangsa kita juga besar. Ya kan? Tidak usah buat bangsa. Pontianak juga besar. Tak mungkin tangan saya sama Bu Kim Chu sanggup. Maka butuh tangan-tangan kita. Kaki-kaki kita untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. Amin. Saya bilang, Bu, saya suka dengan Bu Kim Chu. Itulah penyemangat kita buat ibadah satu. Dia bilang, kaki aku tak mampu. Ya Ji ya. Tak sanggup, sudah lau. Tapi roh saya, ya saya jalan sini gini-gini. Sebenarnya roh saya udah loncat ke sana katanya. Wah itu luar biasa ya. Bu Kim Chu dari ibadah satu. Ibadah awal Alfa dan Omega. Satu dan penutup. Luar biasa, tinggal di mana? Siantan City. Tapi rohnya menyala-nyala. Ayo, dia tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Ayo, buat kita semua di sini Pak Bu, selagi kita masih ada waktu, pergunakan baik-baik. Sadarilah bahwa kita ini umat kepunyaan Tuhan. Tugas kita apa? Tugas kita lakukan kehendak Tuhan. Dari apa? Hal terkecil. Buat baiklah di sekitarmu. Amin. Ya, mulai hari ini ayo kita semua, maka dikatakan yang terakhir, Allah sumber segala kasih karunia. Itu akan memperlengkapi kita, mengokohkan kita. Mari kita tundukkan hati kita, kita datang sama Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau nyanyikan pujian, satu pujian kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Boleh saya undang kita bangkit berdiri? Biarlah itu menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Biarlah itu menjadi sebuah komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita mau cinta Yesus apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Seluruh hidupku, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini sebagai pengakuan kita, sebagai komitmen kita, sebagai keputusan kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus, kita mau tetap cinta Yesus. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun penderitaan kita,
cinta Yesus. Yes. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari angkat tangan kita. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini biarlah firman Tuhan menyadarkan setiap kita dari seorang saksi Kristus, yaitu Petrus, yang senantiasa menyaksikan penderitaan Kristus di dalam perjalanan dia mengiring Kristus. Dia sadar sekalipun ada banyak hal dalam kehidupan kita seakan-akan Tuhan begitu kejam, Tuhan begitu sadis, tapi kita mau percaya bahwa semua apa yang Tuhan lakukan hanya untuk memurnikan iman kita, hanya membuat kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Maka Petrus sadar sekalipun ada hal yang begitu luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup dia, dia tetap tunduk. Itulah sikap Petrus. Maka dikatakan di atas batu karang ini, berarti Tuhan tahu pribadi Petrus. Sekalipun ada tekanan, sekalipun ada kecaman, sekalipun ada kata-kata yang pedas yang Tuhan sampaikan buat dia, dia memiliki karakter yang tunduk. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa hidup kita hanya tidak sampai di tempat ini, tapi kita akan mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu milikilah karakter seperti Petrus, tetap tunduk, tetap mengikuti Kristus. Mulai matikan ego di dalam diri kita, mulai belajar untuk kebenaran, hidup untuk kebenaran, dan mulai kembali kepada panggilan, kepada Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, setiap kami malam hari ini, biarlah kasih karunia Tuhan turun atas setiap kami, menyadarkan setiap kami bahwa setiap kami adalah orang-orang kepunyaan Tuhan, milik Kristus, yang dipanggil dari sebuah kegelapan, dari hidup masa lalu kami yang tidak benar, kepada sebuah terang yang ajaib, untuk kami memperceritakan, untuk kami membawa, untuk kami melakukan, dan untuk kami menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kami. Kami sudah terima dengan cuma-cuma, maka kami akan beri dengan cuma-cuma kepada orang-orang yang membutuhkan. Biarlah setiap waktu, setiap saat, setiap di mana kami berada, ketika kami digerakkan oleh Tuhan, maka kami akan menjadi alat bagi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, ampuni kami
Jika selama ini kami hidup dengan ego kami hanya cukup ketika kami percaya kepada Kristus, cukup sampai kami beribadah di gereja, cukup hanya sampai kami di rumah. Tapi mulai malam hari ini kami sadar bahwa di luar sana mungkin anggota keluarga kami yang lain, mungkin tetangga kami, mungkin rekan sekerja kami, mereka butuh uluran tangan Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami untuk kami menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Engkau tuntun setiap kami, Engkau pimpin setiap kami. Kami butuhkan Engkau Roh Kudus karena kami tahu bahwa Engkaulah Allah kami yang menuntun, menghibur dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah. Kita percaya bahwa kita datang, kita akan pulang membawa berkat yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Maka Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, akan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dia akan memberkati kamu, akan menyembuhkan kamu, akan memulihkan kamu, akan memberkati usaha pekerjaan kamu, akan memberkati rumah tanggamu, akan memberikan kekuatan dan kesehatan bagimu. Sebab Ia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan, kami sudah selesai. Berkatilah setiap jemaat-Mu, berkatilah setiap apa yang mereka bawa sebagai ungkapan syukur mereka melalui persembahan. Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang beri, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Maka jemaat yang dikasih, pulanglah, terimalah berkat, terimalah sukacita, terimalah kekuatan, terimalah penghiburan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus turun atas setiap kita semua. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Semangat.